Halo, kembali lagi di channel gue Berto Ansila dan kali ini gue pengen nge-review lagi-lagi mainan yang udah lewat tahunnya ya, tapi daripada nggak direview kan, ya mending direview sekarang gitu. Dan sejujurnya ya, gue pernah nge-review ini, tapi filenya hilang. Filenya hilang. Mungkin udah pernah gue jelasin di video yang mana gitu, file gue pada hilang. Dan ya inilah Sofubi Sevenger Ultra Kaiju Series atau Ultra Monster Series Sevenger yang versinya Ultraman Z, bukan? Ultraman Z bukan versinya Ultraman Leo. Dan ini rilisnya tahun 2020. Jadi setidaknya gue udah punya ini katakanlah hampir 2 tahun kayaknya. Gue lebih pingin bercerita sih soal Sofubi Sevenger ini ketimbang detail mainannya nantilah. Gue awalnya gue nggak tertarik nonton Z, nggak seberapa tertarik lah nonton Z. Dan waktu scanan majalah keluar ya maksudnya preview dari majalah gitu keluar, awalnya gue bener-bener bisa dikatakan lah gue tipikal fans tokusatsu tua bangka yang merasa kayak, kok Ultraman kayak gini sih, kok Ultraman kayak gitu. Bahkan waktu pasukan tempurnya diumumin balik, gue masih nggak percaya mereka menggunakan robot ketimbang pesawat terbang kayak gitu. Dan ya itu, gue awalnya bener-bener nggak bisa terima sih, susah mencerna, nggak bisa terima, ya itulah istilahnya. Namun waktu gue nonton Ultraman Z episode 1 sih keren. Akhirnya gue beneran nonton Z gitu, meskipun awalnya gue masih susah banget mencerna kayak, kok mesti pakai robot sih. Cuman akhirnya lama-lama gue bisa terima. Gue bener-bener butuh waktu lah, karena waktu itu emang mungkin gue ada kondisi atau gimana, gue nggak ngerti, sehingga waktu itu gue belum bener-bener bisa nerima gitu. Ultraman Z pasukan tempurnya balik, tapi kok ya pakai robot gitu. Dan akhirnya di 2020 itu sih gue beli. Gue lupa pas Z episode berapa gitu ya, gue lupa sih. Akhirnya gue beli. Ini Sofubi kedua gue setelah Ultraman Victory ya. Gue awalnya sih nggak bener-bener into ngoleksi Sofubi gitu, Sovinil. Dan ini Sofubi kedua gue setelah Ultraman Victory. Habis itu baru nyusul Windam, King Joe Storage. Iya, kita sambil bawa mereka aja lah. Jadi ini kalau udah lengkap mekanya Storage dari Ultraman Z, ya itulah. Nah ini juga kalau akhirnya untuk ngomongin detail mainan ya, ini moldingannya oke sih. Moldingannya oke. Tetapi sudah beberapa bagiannya udah berumur sih. Iya, moldingan mainannya mah oke, cuman bagian warna segala macam mungkin sudah agak berkurang ya. Mungkin gue salah ingat ya, mungkin harusnya ini agak lebih terang bagian emas di perutnya. Tapi ini semua cat ya. Ini semua warna utamanya dia tuh cat, masih sama kayak Windam gitu. Terus matanya kuning, hitam, ya, bagian perutnya ini juga emas. Bagian ini nih yang kotak-kotak ini sama bagian pinggang ini nih metallic dark gray kayaknya, abu-abu gelap metalik gitu. Tapi yang gue tambahin adalah panel lining sih. Nah, ini kan aslinya nggak sehitam ini malah sebenarnya nggak ada nih. Maksudnya detail warna hitam ini nggak ada. Ini gue tambahin karena kayak, kok polos ya, udah gue tambahin pakai drawing pen 0, berapa ya kemarin, 0,1 atau 0,05 gitu, gue lupa. Terus mainan ini juga yang sering gue bawa jalan-jalan, gue foto di mana gitu sambil jalan-jalan di dalam kota sama pacar gue, atau kemarin gue sempat ke Jogja juga dan ini gue bawa sebagai teman traveling. Jadi ini dia udah mulai kelihatan istilahnya ya, udah mulai kelihatan agak ini sih, ada lecet-lecetnya. Awalnya sih lecetnya di belakang sini ya, kalau kelihatan lah ya, ini ada lecet di bagian sini, juga ada lecet nih di bulat-bulat ininya, karena ada kalanya gue simpan di dalam tas, ada kalanya gue taruh di samping kantong samping tas gue, terus ya itu jadinya lecet-lecet. Tapi ya anggaplah mungkin gue orang aneh apa gimana, tapi emang gue seneng banget gue jalan-jalan bawa dia gitu. Oh ya, ini juga bagian mulut sama bagian yang ini, sama atasnya juga ini gue panel lining. Gue seneng banget jalan-jalan bawa dia gitu, karena bentuknya inilah,
Gini sih, melanjutkan dari yang tadi ya. Awalnya gue beneran nggak bisa terima kok pakai robotnya kayak gini, matanya kayak gini pula. Dan kalau apa, cewek gue bilang matanya mata sayu kan, kalau gue nganggapnya mata males karena kayak apa ya, bercandaannya tuh kayak hari ini berantem lawan monster lagi, capek deh ya, kayak gitulah. Terus juga itu memang lama-lama gue bisa nerima nih robot yang desainnya bodoh banget, asli bodoh, tapi maksudnya bodoh in a good way ya, maksudnya bodoh yang lucu gitu loh. Ya lihatlah matanya kayak gini, terus mulutnya kayak gini. Iya, iya bener-bener desain yang bodoh jujur aja, tapi saking bodohnya tuh malah jadi lucu kan. Ya itu makanya bodoh in a good way. Bener-bener jadinya bener-bener khas banget, khas yang gimana ya? Satu sih bagus ya, kalau dibandingin sama yang waktu dia Ultraman Leo memang jauh lah bedanya. Tapi juga di satu sisi beneran lebih mecha iya, tapi tetap bodohnya tuh terjaga sih. Iya, backpacknya keren kan, apa jetpack ininya kan keren kan, tapi bener-bener kayak bener ya udah ini Seven Gear tuh mukanya bodoh, muka lucu gitu. Ini perbandingan tingginya mereka bertiga, dan mereka juga apa namanya, mekanya Seven Gear kan, mekanya storage yang utama ya, tanpa ngitung Ultroid Zero gitu. Gue nggak terlalu berminat sih untuk punya Ultroid Zero, jadi gue skip kayaknya yang itu, pun masih bisa dicari di online marketplace. Iya, ini juga waktu itu gue belinya berapa ya harganya ya, kayaknya 100 berapa gitu, kayaknya lebih mahal dari Kit Station dikit deh, atau lebih murah ya, gue lupa deh, mungkin 120.000 kali kan. Ini kan diskon waktu gue foto sama Ultraman Trigger ya, yang kemarin ada di reviewnya Zero. Ini kemarin diskon pas lagi jalan-jalan di salah satu mall gitu, kebetulan banget ada diskon, dan ini gue belinya waktu ya 2020 itu sih. Oh iya, ini juga buat pembanding tinggi ya, daripada kelupaan apa gimana. Di sini ada Zero, dia di paling belakang aja, dan beneran Zero tuh paling tinggi sih. Nah, ini kan juga karena gue nggak terbiasa ngoleksi Sofubi ya, baik yang tokoh Ultraman ataupun tokoh monsternya. Mereka bertiga ini kan ada di dalam lini Ultra Monster Series ya, Ultra Kaiju Series. Dan ternyata sih setelah gue ke Kid Station pun ya, dia toko mainan manapun, nggak cuman KS gitu, gue baru tahu ternyata monster tuh lebih pendek daripada figur Ultraman-nya kan. Di sini Zero tuh lebih tinggi loh, tuh kan? Kalau kita kesampingin persis, ya mungkin Windam masih mirip lah ya, Windam masih mendekati lah ya, tanpa ngitung jambul kepalanya dia masih cukup tinggi anehnya sih. Sedangkan Seven Gear ini ya cuman segininya Zero gitu tingginya. Terus juga di sini ada Ultraman Victory deh, buat tambah-tambah ini tingginya sama Victory segini. Terus di sini juga ada Red Trap ya, tingginya segini doang seperti yang kalian udah lihat kemarin. Dan di sini ada Luke Skywalker, lagi-lagi buat pembanding tinggi aja ya. Ya itu sih perbedaan tingginya. Dan waktu itu waktu Z tayang di 2020 kan COVID PSBB segala macem. Tapi gue inget waktu Sofubi Seven Gear rilis di Jepang, day one penjualan mereka tuh ludes loh. Maksudnya toko mainan itu stok Seven Gear Sofubinya ludes total. Seolah kayak apa ya, orang Jepang tuh sangat-sangat bisa menerima hal yang kayak begini sih. Waktu itu kan itu kayak tadi gue bilang, gue waktu itu belum bisa nerima nih kenapa robotnya yang kayak gini, bla 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 bla. Dan akhirnya setelah beberapa episode akhirnya gue bisa menerima keseruannya Ultraman Z, dan akhirnya gue beli ini. Dan gue dan beberapa temen tuh beli ini sih untuk apa ya, karena gue ngide sih, pernah lah. Jadi ya ini cerita lagi ya, pernah lah gue di Discord gitu malam-malam lagi ngomongin Z gitu kan, tahu-tahu gue sambil browsing Tokopedia. Terus ya udah akhirnya gue beli ini tuh. Gue beli ini kalau nggak salah buat ulang tahun gue deh. Ulang tahun gue tuh di Agustus. Jadi memang waktu itu ya udah gue beli ini, gue titip ke mana ya waktu itu ya, 2020 ya, bentar, 2020 tuh berarti gue nitip ke kosan cewek gue. Iya, gue nitip ini ke kosan pacar gue. Iya, habis itu waktu itu dia lagi apa ya, istilah gue ngambil ini tuh bukan di hari ulang tahun gue persis sih waktu itu, karena dia kan apoteker ya, jadi liburnya nggak nentu gitu. Gue ketemuan sama dia
jalan sama dia pas lagi libur beberapa hari sebelum gua ultah, apa cuman sehari sebelum gua ultah gitu. Dan ya udah, ini memang salah satu hadiah ulang tahun yang cukup awal lah, dan akhirnya sampai sekarang masih salah satu mainan favorit sih. Meskipun ya itu ya, kondisinya udah nggak bagus karena gue sering bawa pergi gitu-gitu, tapi gue masih tetap sayang sama mainan ini. Dan karena mereka udah lengkap ya, ya tentunya akan jadi lebih seru. Tentunya jadi lebih seru karena ya lengkap kan. Maksudnya ya, ngoleksi mekanya Ultraman Z tuh gampang lah. Ngoleksi mekanya storage tuh gampang lah. Kayak gitu. Akhir kata ya, kalau kalian mau subscribe, bel notifikasi juga nyalain, link Saweria dan media sosial ada di bawah semuanya. Dan juga COVID masih belum selesai, ada peningkatan kasus ya, gue denger-denger, entah video ini tayang kapan, tapi gue cuma bisa bilang ada peningkatan kasus terinfeksi COVID. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu tetap pakai masker, baik di dalam maupun luar ruangan. Makan yang cukup, makan yang sehat dan cukup, istirahat yang cukup juga. Jangan lupa cuci tangan, terutama ya, cuci tangan, dan juga minum vitamin jika perlu. 5 ya berarti ya. Ya kurang lebih itulah. Ya udah sih, sekian untuk video review kali ini. Video review. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Robot!